Mari saya undang yuk, kita bangkit berdiri. Meskipun saya masih melihat banyak muka-muka yang mungkin letih di perjalanan atau karena macet ya. Tapi kita bersama di tempat ini untuk memuji Tuhan. Kita boleh katakan hari ini kita boleh datang ke tempat ini. Sungguh kita boleh merasa bahagia. Kita boleh memuji Tuhan bersama.
pakai wajah yang penuh sukacita malam hari ini. Mari kita boleh tenangkan hati kita berikan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau. Engkau sungguh baik ya Bapa. Di mana malam hari ini Engkau boleh memberikan kami kesempatan kembali Tuhan untuk berkumpul di tempat ini. Karena kasih-Mu yang begitu besar pada kami. Meskipun kami mengalami macet di jalanan, kami mengalami setiap persoalan yang kami hadapi saat ini Tuhan. Engkau tidak pernah membiarkan kami berjalan sendiri. Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di setiap musim yang kami lalui. Karena kami tahu Tuhan bersama-Mu. Kami boleh melewati semuanya. Bersama-Mu Tuhan, Dia yang mustahil. Engkau selalu menopang kami di saat kami jatuh. Di saat kami mengalami keadaan apapun ya Tuhan, Engkau selalu tahu. Karena bersama-Mu Tuhan, kami boleh menjalani setiap kehidupan kami, setiap musim yang boleh kami lalui bersama Engkau. Bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan yang boleh kami, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Benar Tuhan, Kau selalu bersama kami di setiap musim yang kami lalui. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan yang Kau berikan ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah kami ragukan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu bersama-Mu Bapa. Bersama-Mu Bapa,
teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenahan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Oh, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita bersyukur. Terima kasih Tuhan, Engkau baik untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kasih-Mu, atas penyertaan kami bersyukur. Engkau ajaib, Engkau mulia, dan Engkau patut kami bersyukur untuk kasih-Mu Tuhan. Tak henti-hentinya di dalam kehidupan kami. Engkau mulia, Engkau layak. Terima kasih Tuhan atas kemurahan-Mu, atas kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kami Tuhan, selalu baru bagi kami. Kami bersyukur Yesus untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkau besar, Engkau ajaib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar bagi kami di malam hari ini Tuhan. Kami boleh hadir di tempat ini karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima kasih Tuhan. ya Tuhan. Di tengah situasi yang kadang membuat kami ragu dan khawatir, ada Engkau yang senantiasa menyertai kami Tuhan. Mungkin di luar sana begitu banyak orang saat ini menderita sakit, tetapi hari ini Tuhan, pada malam hari ini perkenanan boleh terjadi. Kami boleh ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa karena Engkau selalu bersama kami atas setiap musim kami. Apapun adanya kami, Engkau selalu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan yang boleh Engkau berikan bagi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, aku bersyukur kepadamu satu persatu Engkau berikan jalan keluar untuk setiap hal yang Engkau izinkan untuk aku hadapi saat ini. Kasih setiamu menyertaiku sepanjang hari dan sampai dengan saat ini aku percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, itulah ungkapan syukur kami. Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami malam hari ini ya Tuhan. Semua ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bilang Engkau boleh pelihara kami setiap saat, setiap waktu ya Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang kami kasihi, kita percaya saat ini kita boleh memuji Tuhan untuk lebih lagi. Kita boleh katakan terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Dia agung, besar dan kuasa bagi kita. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hal kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Sekali lagi katakan terpujilah. Dan pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah.
Kita semua boleh diberkati Tuhan, kita percaya karena kasih setiamu sungguh tidak pernah berubah bagi kita dari dahulu dan selamanya. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. Kau alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kasih setianya sungguh tak pernah berubah dari dahulu sampai sekarang. Kita boleh katakan, kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan tersedia bagiku. So alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Biarlah umat sadar yang bernyanyi. Sama-sama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Karena sempurna anugerah Tuhan bagiku, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Udah cukup capek ya kita ya, tapi saya rasa kalau untuk memuji Tuhan kita nggak pernah ada capek. Mari saya undang kita duduk kembali, boleh. Yang mau berdiri boleh. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita boleh atur napas kita. Biarlah kita boleh bersyukur untuk saat ini. Dia Allah yang sungguh baik. Dia boleh memberikan nafas yang gratis. Sampai saat ini kita boleh bernapas secara bebas. Dimanapun kita berada. Dimana saudara kita masih banyak yang menyambung tabung oksigen di rumah sakit. Tapi kita boleh bersyukur untuk malam hari ini. Tuhan boleh memberikan kita nafas secara gratis dan kita boleh menikmatinya sampai hari ini. Karena kita percaya Dia Allah yang sungguh baik. Dialah perisai kita saat badai hidup datang di dalam kehidupan kita. Sungguh Dia boleh pulihkan setiap jiwa kita. Karena di saat kita berdiri di tengah badai itu, dengan kekuatan yang Dia berikan, kita mampu untuk melewati setiap badai yang datang di kehidupan kita.
Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita boleh katakan sekali lagi, Engkaulah perisaiku ya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita katakan, Engkaulah perisaiku Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala pujian
Terima kasih Bapa untuk lawatanmu malam hari ini. Engkau sungguh Allah yang luar biasa bagi kami Bapa. Saat ini Bapa, Engkau tahu kerinduan hati kami. Engkau tahu kerinduan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Saat ini Engkau telah hadirkan Bro Frankie yang siap untuk mewartakan sabda-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau boleh urapi beliau dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah kuasa kasih-Mu boleh berada dan boleh berdiam di dalam Bro Frankie. Dan biarlah apa yang disampaikan Tuhan, sungguh semua boleh berasal daripada-Mu. Engkau berikan hikmat harifat dalam berkata-kata ya Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan boleh menjadi rema di dalam setiap kehidupan kami. Buka hati kami, buka pikiran kami Tuhan. Biar kami boleh fokus untuk mendengarkan setiap apa yang Engkau sampaikan bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami boleh siap untuk menerima firman-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Kami persilakan Bro Frankie. Thank you. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam. Ya. Saya bilang selamat malam, saya cuman kebagian malam, Bapak Ibu kebagian selamat. Selamat malam. Ya gitu, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Frankie Leander. Kalau dengan nama lengkap dengan nama baptis Stefanus Frankie Leander gitu ya. Tapi panggil Frankie aja aman. Karena sepertinya wajah-wajahnya jauh lebih senior daripada saya. Jadi panggil dengan nama aja. Kalau ada yang merasa lebih muda tapi saya anggap senior, terima aja gitu ya. Tadi pemimpin pujiannya sudah membuka dengan satu istilah, 1-2 orang berkumpul Tuhan hadir. Ini satu firman yang saya sangat bersyukur. Kenapa? Karena saya hitung 2. Jadi kalau saya datang sendirian ke PD, Tuhan udah hadir. Karena badan saya hitung 2 gitu ya. Jadi saya nggak perlu repot-repot ada orang banyak. Kalau saya satu datang aja, PD rasanya sudah ada di dalam kuota untuk Tuhan hadir gitu kira-kira. Baik, hari ini ada yang udah lihat flyernya? Bukan foto saya yang saya maksud di flyer ya, tapi ada yang udah baca flyernya? Apa tema yang tertulis di situ? Back to basic, oke. Back to basic itu artinya kembali kepada, kalau saudara kita di sebelah, kembali kepada fitrahnya. Kembali kepada asalnya. Seringkali di dalam kehidupan kita itu kita meninggalkan apa yang menjadi hakikat hidup kita. Begitu juga apalagi ini dalam masa prapaskah. Apa yang menjadi satu identitas yang paling kelihatan kalau kita memasuki masa prapaskah? Apa kira-kira? Bukan soal sengsara Yesus saja, tapi apa makna besar, apa sesuatu yang ditawarkan oleh gereja di dalam masa prapaskah ini melalui sengsara Yesus? Apa kira-kira? Pertobatan. Ini menjadi kebanggaan kita gereja Katolik. Kenapa? Karena kita memiliki satu sakramen, yaitu namanya sakramen tobat.
Sakramen itu kan adalah sarana pertemuan kita dengan Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan Allah itu maha kudus. Sementara kita adalah orang berdosa. Di mana letak layaknya orang berdosa bertemu muka dengan Tuhan yang maha kudus? Kita enggak layak. Tapi lewat sakramen, terutama sakramen tobat, Tuhan layakkan kita untuk berhadapan, untuk bertemu muka dengan Dia melalui sarana sakramen. Artinya tobat, pertobatan, pengampunan dosa itu adalah suatu rahmat, suatu anugerah. Kalau ngomong anugerah, bahasa Inggrisnya kan bilangnya grace. Arti itu sesuatu yang sebenarnya bukan punya kita juga nggak layak untuk terima, tapi kita dilayakkan untuk menerima. Contoh gampang deh, kita ini rakyat, ya kan? Bapak Jokowi yang saat ini masih menjabat, beliau adalah presiden. Mungkin nggak kita datang ke istana, ujuk-ujuk gitu, ujuk-ujuk itu apa ya? Pokoknya ya dadakan gitu, kayak tahu bulat gitu ya, digoreng dadakan. Datang dadakan ke istana mau ketemu presiden, bisa nggak? Kenapa? Karena ada perbedaan situasi, perbedaan kondisi, perbedaan status antara kita dengan beliau. Beliau adalah rakyat biasa yang ditunjuk untuk menjadi seorang pemimpin di negara ini. Ada protokol-protokol tertentu yang membuat orang tidak sedemikian mudah untuk bertemu secara langsung tanpa perjanjian dan tanpa ada undangan. Sekarang saya tanya, Jokowi dan Tuhan, mana lebih tinggi? Mana lebih mulia? Mana lebih hebat? Tuhan. Saya nggak ngomongin Jokowi loh ya. Tapi artinya apa? Tuhan tahu dia jauh lebih mulia daripada kita. Tapi dia melayakkan kita untuk bertemu dengan dia. Bertemu di sini bukan secara fisik, tapi artinya kita bertemu dengan media. Media apa yang paling gampang untuk kita bertemu dengan Tuhan? Doa. Makanya Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini namanya persekutuan doa. Artinya kita bersekutu di dalam doa. Artinya malam ini kita bersekutu rame-rame datang mau ketemu Tuhan. Berarti bawa kitab suci? Oh enggak. Ya enggak apa-apa. Saya kan cuma nanya. Kalau nggak nanya ya bawa ya bilang, nggak bawa ya nggak apa-apa. Kan di depan biasanya ada kan. Ini kan zaman modern nggak apa-apa. Saya juga bawa karena saya pewartaan aja. Kalau jadi umat juga kadang enggak gitu. Baik, hari ini kita mau belajar dari satu kisah yang sangat terkenal di gereja Katolik dan beberapa tahun lalu ini menjadi sesuatu kisah yang sangat diangkat di dalam gereja kita. Yaitu kisah tentang anak yang hilang. Kita mau belajar dari kisah ini beberapa poin yang bisa kita tangkap dari kisah ini untuk menjadi permenungan bagi kita, untuk kita belajar untuk kembali kepada dasar, untuk kembali kepada fitrah kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita, kalau yang bawa kitab sucinya boleh dibuka Lukas 15. Tapi kalau yang tidak bawa, di depan adakah? Lukas 15. Mulai dari ayat 11. Disiapkan dulu ya. Jadi kalau yang bawa kitab suci, handphone suci juga boleh. Jadi hari-hari gini kan semua serba digital, it's okay. Nggak ada yang salah dengan itu. Selama digunakan untuk tujuan yang baik, saya setuju, it's okay. Daripada kita buat yang enggak kan handphonenya mending buat baca kitab suci, itu betul. Sebelum kita lanjut ke bacaan kita, saya mau kita punya satu pandangan dulu begini. Pada mulanya kita ini diciptakan dari apa? Debu dan tanah. Debu dan tanah itu kan sesuatu yang kesannya nggak ada harganya gitu ya. Debu dan tanah kan kayaknya nggak ada harganya, kotor, dibawa dan diinjak-injak orang gitu ya. Tapi kita yang dari debu dan tanah ini menjadi begitu mulia, menjadi begitu bernilai saat Allah menghembuskan apa? Nafas hidup Allah. Di saat itulah kita yang tanya dari debu dan tanah punya nilai yang mulia.
Berarti pada awal mulanya manusia itu mulia atau berdosa? Pada awal mulanya manusia mulia atau berdosa? Mulia. Kita diciptakan dari nafas Allah. Bahkan dikatakan kita diciptakan segambar dan serupa dengan, segambar dan serupa itu artinya apa? Mirip. Seperti kita bercermin gitu. Bayangkan di dalam cermin itu Allah, yaitulah kita. Begitu juga Allah melihat kita, yaitulah aku kata Allah. Tetapi di dalam Roma 3:23 dikatakan saat manusia mulai menjauh daripada Tuhan, disitulah manusia mulai kehilangan kemuliaan Tuhan. Sejak itulah keadaan kita menjadi berdosa dan jauh dari Tuhan. Kalau manusia tidak berdosa, kira-kira butuh gak ya namanya pertobatan? Butuh? Maaf ya, saya banyak nanya. Daripada saya kepo sama hidup orang, mending saya banyak nanya kan gitu ya. Manusia kalau tidak ada dosa, manusia gak butuh pertobatan. Pernah lihat malaikat bertobat? Pernah dengar cerita malaikat bertobat? Enggak. Kenapa? Karena mereka penghuni surga. Penghuni surga enggak mungkin dosa. Jadi kalau kita dibilang kita adalah gambaran dan rupa Allah dan katanya kita pewaris kerajaan sorga, harusnya kita tidak berdosa. Tapi Tuhan tahu enggak kita akan jatuh dalam dosa. Dan akhirnya kita memang jatuh di dalam dosa. Kenapa Tuhan kasih ramal pertobatan ini? Supaya di akhir hidup kita kembali kepada hak waris kita sebagai pewaris kerajaan sorga. Artinya kita layak dan pantas untuk masuk di dalam sorga. Tapi ternyata bertobat itu tidak segampang itu. Mari kita baca sama-sama ya. Dari perumpamaan tentang anak yang hilang. Boleh baca bergantian, 11 pria, 12 wanita, begitu seterusnya bergantian. Mari kita baca mulai dari para pria. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ayat 11, berkata lagi. Seluruh bagian itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Oke, sampai di situ dulu. Dari ayat 11 sampai 16, ini dibiarkan begini gak apa-apa. Ayat 11 sampai 16, ini segmen pertama yang mau bicara di sini dimulainya dosa si anak. Dosa yang paling gampang kita lihat adalah orang tuanya masih hidup, dia udah minta harta. Tapi orang tuanya sebagai bapak yang baik, dia berikan. Kenapa? Karena ini anaknya, anak yang disayangi. Begitu juga hidup kita. Tadi saya bilang, kita tidak layak untuk mendapat bagian apapun daripada Allah. Karena dia maha kudus, sementara kita manusia yang sudah menjauh daripada Allah melalui dosa. Tapi lihat sampai hari ini, hidup kita diberkati. Ada yang di sini hidupnya gak pernah susah, gak pernah punya masalah, enggak pernah punya keadaan yang buruk. Semua kita pernah. Tapi kalau saya tanya, ada yang merasa hidupnya diberkati di sini? Artinya apa? Kalau kita hidup di dalam pendampingan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, segala sesuatu pasti kalaupun kita punya masalah, tetapi selalu ada Anak ini hidup bersama dengan bapaknya.
kalaupun dia mau harta bapaknya, dia cuma perlu tetap tinggal bersama dengan dia akan kaya Contoh deh, lihat anak-anak sultan yang tinggal di dalam, kita ngomong sultan bener ya, maksud saya bukan sultanan yang kayak kita lihat di YouTube, bukan. Tapi sultan bener, kita lihat anak-anak dari sultan beberapa kerajaan gitu ya. Anaknya begitu kaya, itu kan kekayaan kerajaan, kekayaan bapaknya. Tapi selama anak itu tinggal sama bapaknya, dia ikut menikmati. Tapi lihat anak ini punya sudut pandang berbeda. Dia ingin menikmati sendiri apa yang menjadi bagian dia. Dan akhirnya apa yang dia lakukan? Dia ambil bagiannya, bapaknya kasih dan dia pergi dan dia berfoya-foya. Tapi lihat, ini yang sering terjadi dalam hidup kita. Kita ingin minta banyak hal sama Tuhan, tapi begitu kita dapat dari Tuhan, kita lupakan Tuhan. Dan saat kita lupakan Tuhan, disitulah kita jatuh. Dan kalau kita udah jatuh, yang kita cari siapa? Siapa? Kalau kita udah jatuh, kita gagal, kita terperosok, kita hancur, kita susah, yang kita cari siapa? Tuhan. Tapi yang bikin salah siapa? Apa urusannya Tuhan sama kesalahan kita? Yang bikin salah siapa? Yang disuruh beresin siapa? Yang menjadi orang tua pasti sering ngerasain ini. Anaknya bikin gara-gara orang tuanya yang ngurus. Seperti itulah kerjaan Tuhan. Kita yang banyak mau, kita yang banyak minta, kita yang egois, kita yang semaunya, begitu ada apa-apa kita cari Tuhan. Dan kita bilang apa? Tuhan tolong. Lah kalau Tuhan mau egois, lah yang bikin siapa? Dari awal aku bilang jangan, tapi engkau lakukan. Ini yang terjadi di segmen pertama si anak ini. Dia lakukan dosa ini. Udah minta harta bapaknya masih hidup, mintanya hak waris. Coba bayangkan yang jadi orang tua kalau anaknya minta hak waris di depan kalian para orang tua gitu ya. Orang tuanya masih hidup, anaknya minta hak waris, apa yang kalian lakukan? Coba dibayangkan. Tapi bapaknya ini sangat lemah lembut, dia turuti keinginan anaknya. Dan selanjutnya kita baca ayat 17, berarti kembali kepada para pria. Ayat 17. Lalu ia menyadari Oke, sampai di sini. Ini segmen 2. Setelah jatuh dan hidupnya hancur, habis-habisan, harta yang tadinya dia bawa itu benar-benar habis, bahkan dia harus makan apa tadi katanya? Mau minta ampas, bayangkan ya, ampas babi aja orang gak mau kasih. Sedemikian laparnya dia mau makan ampas babi. Ampas makanan babi. Tapi itu pun orang gak mau kasih. Ini gambaran bagaimana sengsaranya si anak. Yang tadinya hidup enak dengan harta yang dia bawa dari rumah bapaknya. Tapi di satu titik, tadi saya bilang, kalau udah susah kita cari siapa? Tuhan. Dan ini yang dilakukan anaknya. Dia tahu dia sudah berbuat salah dan dia mau kembali kepada bapaknya. Kita tahu kita salah dan kita mau kembali kepada Tuhan. Sebagai orang Katolik, saat tadi saya bilang ciri khas gereja Katolik, kita punya yang namanya sakramen tobat. Gereja gak muluk-muluk, paling tidak setahun berapa kali? 2 kali, pada saat Prapaskah dan Advent. Ya, paling tidak pertanyaannya, setahun kita berapa kali? Kalau 2 kali udah pas lah ya, sesuai dengan yang disarankan oleh gereja gitu.
Tapi apakah kita ada yang setahun mungkin cuma sekali? Atau mungkin setahun gak sama sekali? Atau mungkin 2 tahun gak sama sekali? Mungkin ada, kita gak tahu. Tapi pun begitu, kalau sekali waktu kita ngaku dosa, sekali waktu kita sakramen tobat, Tuhan ampuni enggak? Itu hebatnya tuh. Anak ini lakukan itu. Dia jalan pulang, dia kembali kepada bapaknya dengan harapan dia akan diampuni. Kenapa? Karena dia sadar selama ini dia salah langkah. Dia harus kembali kepada Tuhan. Seringkali di dalam hidup kita, kita minta berkat. Tapi kita lupa untuk hidup bersama dengan sumber berkat. Berapa banyak dari kita yang kalau doa itu bilang, Tuhan aku ingin hidup bersama dengan Engkau sebagai sumber berkat. Atau kita bilang, Tuhan tolong berkati aku mau ini, dengan litani harapan kita. Kita gak ngomongin siapa-siapa, kita gak lihat kiri kanan karena itu termasuk saya. Kenapa? Karena manusia memang hakikatnya hobinya minta. Salah gak? Enggak, Tuhan juga tak. Bahkan firman Tuhan bilang apa? Mintalah maka engkau akan diberi. Tapi kan minta juga ada sopan santunnya gitu ya. Kalau minta doang tapi kita nggak pernah, apa istilahnya, gini deh. Kalau Bapak Ibu minta sama seseorang, dikasih, lalu Bapak Ibu nggak terima kasih, orangnya marah gak? Kan anak kecil juga kita ajarin gitu. Minta begitu dikasih, pakai tangan apa? Tangan kanan. Bilang apa? Terima kasih. Kan kita ajarin begitu. Dengan kata lain saya mau tanya nih, lebih banyak minta apa bersyukur? Dengan sederhana itu yang kita mau tanya, lebih banyak minta atau bersyukur? Ini hal sederhana tapi sering terjadi di dalam hidup kita. Kita nggak usah bayangkan orang lain, kita bayangkan diri kita sendiri masing-masing. Setiap kita punya potensi melakukan ini. Nggak ada istilahnya, kalau udah jadi tim pujian, kalau udah jadi puarta, kalau udah jadi musik, jadi pelayan Tuhan, hidupnya pasti bersyukur. Enggak juga, kami juga punya masalah hidup. Saya aja punya masalah, mau beban badan aja kagak kelar-kelar berapa tahun, kan begitu istilahnya. Artinya kita semua punya pergumulan. Kita berhak minta. Tapi kita juga diajar untuk bersyukur. Enggak selamanya apa yang kita mau harus dituruti dan harus dituruti saat ini itu kira-kira. Kembali kepada firman Tuhan, anak ini pulang. Pulang kepada bapaknya berharap akan menerima pengampunan. Bayangkan waktu anak ini pulang, inilah proses kita masuk ke dalam ruang pengakuan dosa. Kita tanda salib, kita sebut dosa-dosa kita, Romo akan suruh kita doa tobat, lalu kita disuruh mengakui dosa-dosa kita, lalu kita akan dapat absolusi dulu. Penitensi itu bagian kita. Dapat absolusi lalu kita dapat penitensi yang kita harus lakukan. Ini proses anak itu. Dengan harapan dia terima pengampunan. Kita baca selanjutnya. Berarti mulai dari ayat 22. Mana itu? Oh sorry, iya. 20 lanjutnya. Ya, mari. Lanjut. Terima kasih. Sampai di situ. Kita nggak akan bahas saudaranya. Sampai ayat ini kita lihat. Setelah anak ini pulang, dikatakan di ayat 20 di bagian tengah tadi,
dari masih jauh. Artinya apa? Sebelum kita sampai kepada Tuhan, Tuhan tahu kita mau mengakui kesalahan kita. Artinya dari kita masih belum sadar, sebenarnya Tuhan udah tahu bahwa anak ini akan pulang. Dan begitu kita pulang, kita kembali kepada Bapa, kita mengakui dosa kita, Tuhan tuh udah nunggu kita. Sama seperti Bapak Ibu datang ke tempat ini, ke persekutuan doa ini, lalu kita pujian penyembahan bersama-sama, pujian penyembahan kita sejatinya bukan menghadirkan Tuhan loh. Karena Tuhan sudah hadir. Enggak mungkin lah kita duluan baru tuh, namanya juga dia Tuhan, ya duluan dia kan, pasti begitu logikanya. Dimanapun loh, Tuhan itu maha hadir, omnipresence dia. Sebelum kita sadar dia udah sebelum kita undang juga dia udah hadir, itu Tuhan. Tuhan itu bukan sinyal wifi yang bisa hilang, bisa mati, bisa lemot, kagak. Tuhan mah begitu aja. Kenapa? Karena dia Allah. Dia maha segalanya. Tuhan itu selalu ada, dia yang tunggu kita, bukan kita yang tunggu tuh. Dia nggak pernah ninggalin kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Walaupun sebenarnya kalau buat saya pribadi, kita nggak bisa ninggalin Tuhan. Kita mau ninggalin Tuhan kemana? Kita mau pergi kemana? Kita mau pergi kemana yang nggak ada Tuhannya? Seluruh alam semesta ini adalah punya Tuhan bertahta di atas bumi ini, di atas dunia ini. Artinya Tuhan ada di mana? Pengertian kita menjauh daripada Tuhan itu adalah hati kita. Hati, pikiran dan hidup kita yang meninggalkan Tuhan, yang melupakan Tuhan. Tapi lihat di ayat ini, saat kita kembali kepada jalur kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia itu, yang tadinya udah kehilangan kemuliaan Tuhan. Tuhan bilang apa? Tuhan terima dengan tangan terbuka, bahkan dikasih pakaian yang indah, dikasih perhiasan yang indah, bahkan dibikinin pesta. Saya tanya balik, kalau kita punya anak yang habis kurang ajarin kita habis-habisan terus dia pulang, respon pertama kita apa? Enggak usah jauh-jauh deh, temenan aja. Hari kan lumayan tren tuh ya, kalau musuhan sama temen tuh rasanya gimana gitu kan. Kita lagi pujian penyembahan, lagi bersyukur pada Tuhan, lalu dia lewat, berubah tuh pujian penyembahan dari gondok setengah mati. Artinya apa? Enggak gampang untuk mengampuni. Tapi Tuhan selalu mengampuni. Masalahnya adalah apakah kita gampang untuk minta ampun? Mengakui kesalahan itu sesuatu yang tidak mudah. Saya tipe orang yang cukup keras. Nah, ketemu istri yang lumayan keras juga. Jadi saya tipe orang yang kalau saya tahu nggak salah, saya ngotot pasti. Jadi saya bukan puarta terus hidupnya kudus gitu, enggak. Saya juga punya kesalahan. Saya punya kelemahan. Dan ini saling jadi apa namanya? Jadi masalah, jadi perdebatan di antara kami berdua sebagai pasangan gitu ya. Cuman istri saya nggak ikut nih hari ini. Bukan karena habis berantem, bukan. Cuman emang nggak ikut aja. Nah, tapi kalau udah kayak begitu, kita butuh proses untuk untuk adem lagi gitu. Untuk aku lagi itu butuh proses dan itu nggak gampang loh. Kenapa? Karena manusia dikuasai oleh ego. Saya tidak salah. Tapi nanti kalau semua udah reda, kita ngobrol, dia mulai terbuka, saya mulai terbuka. Di situ saya baru tahu bahwa saya juga punya salah. Jadi artinya saya yang tadinya merasa benar, saya nggak sepenuhnya benar. Yang nggak punya salah itu cuma Tuhan. Makanya kenapa kita harus bertobat, kenapa kita harus back to basic. Karena kita adalah manusia yang selalu punya kesalahan. Saya mau tanya, terakhir sebelum kita tutup, sampai hari ini di Prapaskah ini, apakah yang hadir di sini semua udah ngaku dosa? Belum? Ada yang udah? Hari ini melalui tema ini saya mau ngajak kita, mengencourage kita, yuk kita pakai rahmat gereja ini untuk mengakui kesalahan kita. Kasihan loh Yesus tuh selama Prapaskah ditutupin begitu.
Biasa dia ngeliat kita, nih kagak bisa ngeliat kita tuh. Ditutupin begitu pakai kain ungu. Ya kan? Dan ini kan lambang kesengsaraan, bukan cuma ditutupin, tapi ini adalah lambang kesengsaraan. Setiap kita ke gereja, kita berlutut, kita hadap altar, kita hadap tabernakel, kita hadap salib, kita berdoa sama Tuhan. Tapi pernahkah kita sambil merenungkan bahwa Tuhan yang ada di depan itu, yang ada di salib itu, dan hostia yang ada di tabernakel itu. Itulah dua sosok yang sering kita nodai dengan dosa kita. Setiap kita datang ke gereja, kita misa atau apapun, kita menghadap ke altar, kita berdoa. Sampai apa kita sadari bahwa itu sosok yang setiap kali kita nodai. Sebelum kita masuk gereja kita berdosa, sepulang gereja pun kita bisa berdosa. Baru sampai halaman gereja pun kita bisa berdosa. Tapi sosok yang di depan itu yang kita sembah ini tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tidak pernah berhenti memberikan rahmat pengampunan untuk kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua kembali kepada dasar kita sebagai manusia yang dilahirkan, diciptakan mulia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Selalu menjaga nilai kesucian dan kekudusan kita. Selama di dunia kita pasti selalu berdosa. Tapi selama kita berdosa, selama itu pula gereja punya rahmat pengampunan lewat sakramen taubat. Jadi selalu ada sarana untuk menghapus dosa kita. Tergantung kita mau kembali kepada dasar kita sebagai makhluk Tuhan yang mulia atau tidak. Keputusan ada di tangan kita masing-masing. Mari saya ajak kita semua untuk tutup kitab suci kita, tutup handphone suci kita, dan kita merenungkan sejenak siapa dia yang udah mati untuk kita. Tenangkan hati kita, tim pujian boleh bantu gak apa-apa. Bayangkan Tuhan di hadapan kita saat ini. Tidak usah pikirkan orang lain, kiri kananmu, saudaramu di rumah atau dimanapun, pekerjaanmu. Pikirkan saja Tuhan, pikirkan saja relasi kita masing-masing dengan Tuhan saat ini. Hadirkan Tuhan di hadapan kita masing-masing saat ini. Bayangkan Yesus yang selalu kita salibkan dengan dosa kita, dengan kelemahan kita, dengan kekacauan hidup kita. Yesus yang sudah mati satu kali, disalibkan satu kali demi dosa kita, dan bayangkan kita terus menerus menyalibkan dia dengan dosa-dosa kita. Padahal dia sudah dengan rela menebus dosa kita lewat kayu salib ini. Lalu bayangkan dosa yang berulang-ulang kita lakukan. Tapi Yesus selalu tetap membuka tangannya, memeluk kita. Dan selalu dia mengatakan bahwa aku mengampunimu. Apapun keburukan kita, apapun noda yang sudah kita buat, tapi dia selalu mengampuni kita. Mari kita renungkan setiap dosa kita malam ini. Kita ambil komitmen, kita ambil keputusan bahwa kita mau meninggalkan dosa kita mau meninggalkan jalan hidup kita yang lama. Kita mau mematikan semua kedagingan kita, untuk kita boleh kembali kepada hakikat kita, back to basic, kembali kepada kemuliaan hidup kita.
yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita boleh hidupkan nafas hidup Allah. Ku telah mati dan tinggalkan jalan hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terus di dalam permenunganmu, jadikan kalimat di dalam pujian ini sebagai pengakuan kita atas dosa dan kelemahan kita. Sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan secara pribadi, bahwa kita akan meninggalkan hidup kita yang lama, kita akan kembali kepada jalan hidup yang baru, jalan hidup Tuhan. Kita akan meninggalkan kebencian-kebencian kita kepada orang lain, kemarahan kita kepada orang lain, dosa-dosa kita di luar. Terus di dalam doamu, Ia adalah Allah yang penuh kasih. Ia selalu menerima anaknya untuk kembali pulang kepadanya, untuk Ia berikan pengampunan, untuk kembali kepada hidup yang bersih. Ampuni kami Tuhan, ampuni kelemahan kami Tuhan, ampuni kesalahan kami, ampuni Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari saya ajak kita semua untuk bangkit berdiri dan naikkan pujian. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup
seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kami sembah Kau Tuhan. Kau Allah yang layak disembah, layak terima pujian kami kagum akan Kau Tuhan, Allah pemulih kami. Kaulah segalanya bagi kami Tuhan. Terus sembah Tuhan, sembah ya di dalam doa. Kaulah Allah yang layak dipuji, layak kami sembah Tuhan. Ya Di dalam doa kami Tuhan, kami membawa setiap kelemahan kami, dosa-dosa kami dan kelalaian kami di hadapan Engkau. Kami tahu Engkau adalah Allah yang selalu merentangkan tangan-Mu untuk memeluk kami Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang selalu mau mengampuni kami dan membebaskan kami dari setiap dosa dan kelemahan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. Dan malam ini kami bersyukur kami boleh menikmati Engkau. Kami boleh menerima pengampunan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk setiap firman yang boleh tertabur Tuhan. Dan biarlah itu boleh tumbuh subur di dalam hati kami semua. Dan kami boleh bawa pulang ini sebagai berkat. Dan sebagai bekal. Dan sebagai permenungan untuk kehidupan kami yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak, saat ini kami juga mau berdoa untuk setiap wujud-wujud doa yang ada di kotak ini Tuhan. Ini adalah apa yang dituliskan dan menjadi permohonan, menjadi keluh kesah dan menjadi isi hati anak-anak-Mu Tuhan. Apa yang mereka tulis di sini itu adalah harapan untuk mereka boleh mendapatkan jawaban daripada-Mu Tuhan. Dan kami bawa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau jawab setiap apa yang mereka tulis, apa yang mereka minta, apa yang mereka mohonkan di dalam kertas ini Tuhan. Dan setiap jawaban doa ini akan menjadi satu berkat bagi kami semua, bagi mereka yang menuliskannya terutama Tuhan. Dan akan menjadi satu sukacita besar dan bahkan akan menjadi kemenangan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk setiap doa-doa yang terjawab. Dan kami percaya bahwa di dalam nama-Mu semua doa kami pasti akan terjawab. Ya dan amin.
Terpujilah Engkau Tuhan, kini selalu sepanjang segala masa. Amin. Amin. Terima kasih kepada Bro Frankie yang malam hari ini telah melayani kita. Beliau juga sangat ahli dalam bermain organis. Kita berikan kemuliaan pada Tuhan. Saat ini kita boleh menyisihkan sedikit untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah apa yang kita berikan boleh kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku Tuhan, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita boleh mendengarkan beberapa pengumuman. Saya persilakan Sis Christine. Thank you Sis Vina, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, mohon waktu untuk beberapa pengumuman. Pada malam hari ini kita bersyukur bahwa kita boleh berkumpul dalam persekutuan doa di dalam gereja ini dan sudah dilayani oleh firman-Nya disampaikan oleh Bro Frankie. Terima kasih Bro, biar kiranya Tuhan senantiasa memberkati di dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan dan juga pelayanan, biar selalu menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa hari Senin yang akan datang tanggal 25 Maret, kita semua memasuki pekan suci. Jadi untuk hari Senin tanggal 25 PD ditiadakan. Kita semua mempersiapkan hati dalam pekan suci supaya kita siap, layak, pantas nanti pada saat selama Trihari Suci, dan kita menyiapkan diri kita dalam permenungan dan juga pertobatan pribadi. Kita akan bertemu kembali pada tanggal 1 April di dalam
Misa Paskah bersama yang akan dipimpin oleh Romo Markus Reponata. Jadi kami undang kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk hadir, bawa keluarga, saudara dan teman-teman untuk bersama-sama di dalam Misa Paskah. Lalu Kombas, yaitu komunitas basis, diadakan secara online di setiap hari Kamis jam 7 malam. Jadi di sana kita bisa bersharing bersama firman Tuhan dan juga sama-sama men-sharingkan supaya kita memperdalam iman kita satu dengan yang lain, saling menguatkan, saling mendoakan satu dengan yang lain. Silakan hubungi Sis Ula yang ada di belakang untuk sama-sama Bapak Ibu yang kita mau berkombas bersama. Lalu PDKK sudah mengadakan ABA. Apa itu sih ABA? Yaitu ayo asiknya membaca Alkitab. Jadi PDKK mengajak Bapak Ibu supaya kita belajar baca Alkitab sehari 2 bab. Hanya baca aja, nggak ada sharing. Tapi ketika sudah baca, kasih jempolnya. Jadi kita tahu sama-sama. Di situ bisa mendaftar kepada Sis Ursula juga di belakang di 0858 8556 6077 supaya kita sama-sama belajar, supaya setiap hari mau membaca firman Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dimasukkan di dalam kantong kolekte yang diedarkan. Tetapi Bapak Ibu apabila ingin mentransfer nanti malam, besok, silakan bisa ke rekening BCA atas nama Julia Budianto, nomor rekening 241 0058 084. Kami berterima kasih berapapun juga yang telah disampaikan, yang diberikan. Wujud doa selain pada hari Senin di mana di depan pintu yang ditulis dan setelahnya dibakar, setelah didoakan, kami juga bisa menerima melalui WA dan akan kami bawakan dalam setiap hari Rabu pertemuan tim dalam doa syafaat. Jadi bisa juga di WA ke 0896 0111 1397. Tetapi apabila sudah mengalami kemenangan, sudah disembuhkan, doa-doanya sudah terjawab, juga bisa sampaikan kepada kami. Terima kasih. Ketika kita pulang setiap hari Senin ada konsumsi yang diberikan. Itu adalah dari Bapak Ibu untuk kita semua. Dan Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan konsumsi bisa menghubungi dengan Sis Vina yang menjadi WL pada malam hari ini. Ke 0858 9008 3889. Biar itu boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu dari kita semua. Lalu untuk CAP, BHK mengadakan CAP yang ke-6 dengan tema sukacita dalam berbagi. Bisa menghubungi Sis Widi yang ada di sini, silakan berdiri Widi biar teman-teman yang lain tahu. Ataupun menghubungi nomor handphone WA 0812 1032 737 atau Ivan 0859 5911 9299. Mungkin bisa difoto atau nanti pada saat keluar bisa menghubungi tim juga. Terima kasih perhatiannya, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Sis Vina. Terima kasih Sis Christine untuk pengumumannya, Tuhan berkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri, saya undang Bro Frankie untuk doa penutupnya. Mari sekali lagi kita satukan hati kita untuk kita berdoa sebelum kita kembali kepada keluarga kita dan kehidupan kita. Bapak, kami bersyukur untuk malam ini, kami bersyukur untuk Engkau yang hadir, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menguatkan kami Tuhan. Untuk setiap rahmat-Mu yang boleh kami terima malam hari ini, untuk setiap hadir-Mu yang begitu indah di dalam hidup kami, untuk setiap kuasa-Mu yang boleh menaungi hidup kami, untuk setiap Roh Kudus-Mu yang selalu menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk setiap berkat yang boleh kami terima malam hari ini Tuhan. Itu sebuah boleh menjadi satu bekal bagi kehidupan kami. Melalui firman Tuhan, melalui pujian penyembahan yang kami naikkan, itu boleh menjadi kekuatan Tuhan. Untuk kami boleh pulang membawa berkas-berkas daripada-Mu. Kami boleh pulang dengan hidup yang baru, dengan hati yang baru, dengan jiwa juga yang lebih baik bersama dengan Engkau.
Terima kasih Tuhan, sertai perjalanan bulan kami masing-masing, sehingga kami boleh selamat sampai di tempat kami masing-masing, bertemu dengan keluarga kami, dan kami boleh menikmati istirahat kami juga pada malam hari ini. Untuk esok hari kami boleh menjelang hari yang baru, yang gilang gemilang dengan berkat-berkat baru, dengan setiap pekerjaan usaha yang Kau percayakan kepada kami, dengan kehidupan yang baru yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan, kini selalu sepanjang dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Bro Frankie, Tuhan berkati setiap pelayanan dan kepada semua teman-teman sekalian. Tuhan berkati, mari kita angkat pujian ini sebagai pujian penutup kita. Suara nafiri memanggil semua umatnya, seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam masa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja. Terima kasih. Tuhan berkati semua.